Hai semuanya, apa kabar? Saya tahu pertanyaan ini kadang terasa basi ya. Apa kabar? Tapi jujur, saya benar-benar ingin kalian berhenti sebentar sekarang. Terus jawab dalam hati, apa kabar kalian hari ini? Lagi ngerasa capek? Lagi ngerasa hidup ini berat banget? Saya pengen ngobrol santai hari ini soal satu tema yang sering banget muncul, baik di kepala saya sendiri maupun orang-orang di sekitar. Kenapa sih hidup terasa berat? Kenapa kita sering merasa kayak lagi lari maraton tanpa garis finish? Yuk, duduk sebentar, tarik napas, dan dengerin obrolan ini. Kalau kalian pernah bilang ke diri sendiri, aku capek banget, tapi nggak tahu capeknya karena apa, kalian nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang ngerasa begitu. Dan tahu nggak, dalam psikologi, ada penjelasan menarik kenapa perasaan berat itu muncul. Bahkan ketika secara logika hidup kita nggak seberat itu. Pertama, mari kita bahas soal beban yang nggak kelihatan. Kadang, yang bikin hidup berat itu bukan cuma masalah besar kayak kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau masalah keluarga. Justru seringkali, beban yang bikin kita jatuh itu kumpulan hal kecil yang nggak kita sadari. Tumpukan tugas yang enggak selesai, janji-janji kecil yang kita buat ke orang lain, ekspektasi yang numpuk di kepala, dan perasaan harus selalu kuat. Kalau diibaratkan, itu kayak kalian bawa ransel, terus tiap hari ada yang masukin satu batu kecil ke dalamnya. 1-2 batu mungkin enggak kerasa, tapi coba bayangin kalau itu berlangsung terus, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pasti lama-lama pundak kalian sakit juga kan? Dan disinilah muncul konsep microstressors. Dalam psikologi, microstressors itu adalah tekanan kecil sehari-hari yang kelihatannya sepele. Tapi kalau dikumpulkan, bisa bikin mental drop. Misalnya, keterlambatan transportasi, pesan WhatsApp yang nggak sempat dibalas, tugas kantor yang numpuk, rasa bersalah karena nggak olahraga, sampai scrolling media sosial terus ngebandingin hidup kita sama orang lain. Jadi kalau kalian ngerasa capek tanpa alasan jelas, coba cek lagi. Ada berapa batu kecil yang kalian bawa sekarang? Lalu, ada lagi faktor lain yang bikin hidup makin berat, yaitu overthinking. Kita manusia itu unik karena bisa menghidupkan ulang masalah berkali-kali di kepala. Bayangin kalian punya satu masalah kecil hari ini, misalnya salah ngomong di meeting. Kalau kalian biarin, masalah itu selesai di sana. Tapi kalau kalian bawa pulang, dipikirin terus, dikutak-katik dalam otak sambil bilang, aduh, tadi aku bodoh banget ya. Masalah itu jadi makin gede di pikiran kalian. Jadi bukan cuma capek fisik, tapi capek mental juga. Sekarang, mari kita ngomongin soal perbandingan sosial. Ini salah satu racun utama kenapa banyak orang ngerasa hidupnya berat. Dulu, sebelum ada media sosial, perbandingan sosial itu cuma terjadi di lingkaran kecil. Tetangga, teman kerja, atau keluarga. Tapi sekarang, kita buka Instagram atau TikTok, langsung disuguhi kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna. Teman-teman sekolah kita yang dulu, yang mungkin dulu sama-sama struggling, sekarang ada yang pamer liburan mewah, mobil baru, bisnis sukses, atau bahkan hubungan cinta yang kelihatan harmonis banget. Dan tanpa sadar, kita mulai mikir, kenapa hidupku nggak kayak mereka ya? Padahal, yang kita lihat itu cuma potongan kecil dari hidup mereka, highlight yang dipilih dengan sengaja. Tapi otak kita nggak peduli. Otak kita langsung mengaktifkan alarm. Aku kurang. Aku nggak cukup, aku gagal. Dan dari situlah muncul rasa berat yang nggak ada ujungnya. Lalu, ada satu topik penting lagi yang pengen saya ajak kalian pikirkan. Emosi yang nggak diproses. Kita sering banget diajarin buat jadi kuat, buat tahan banting, buat nggak nangis. Akhirnya, banyak dari kita yang malah numbuhin kebiasaan menekan emosi. Marah, telan. Sedih, telan. Kecewa, telan. Tapi masalahnya, emosi itu nggak hilang cuman karena kalian pura-pura nggak ngerasain. Dia numpuk.
Dan semakin kalian menekan emosi, semakin dia menggerogoti dari dalam. Sampai suatu saat, kalian ngerasa berat banget tanpa tahu kenapa. Padahal, itu akumulasi dari perasaan-perasaan yang enggak sempat diakui. Nah, setelah tahu semua ini, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara menghadapi perasaan hidupku berat biar nggak makin menguras energi? Pertama, sadari apa yang kalian rasakan. Kedengarannya sederhana, tapi seringkali kita terlalu sibuk buat duduk sebentar dan ngecek. Sebenarnya, aku lagi ngerasain apa sih? Coba tanya ke diri kalian tanpa menghakimi. Apakah kalian lagi capek fisik, capek mental, atau mungkin ada perasaan sedih atau marah yang belum sempat kalian proses? Kedua, berani bilang tidak. Salah satu alasan kenapa hidup terasa berat adalah karena kita sering banget bilang iya untuk semua permintaan orang lain. Mau itu soal kerjaan, keluarga, teman, bahkan janji-janji kecil. Padahal, energi kita terbatas. Setiap kali kalian bilang iya untuk sesuatu, kalian secara otomatis bilang tidak untuk hal lain. Jadi, mulai sekarang, cobalah belajar memilih. Mana yang benar-benar penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebaiknya kalian tolak demi menjaga diri kalian sendiri. Ketiga, kelola perbandingan sosial. Ini tantangan besar di era media sosial. Kalian nggak harus langsung tutup semua akun, tapi setidaknya cobalah untuk lebih sadar. Ingatkan diri kalian bahwa yang kalian lihat di media sosial itu bukan realitas penuh. Semua orang punya masalahnya masing-masing, hanya saja mereka nggak menunjukkannya. Keempat, beri waktu untuk recharge. Banyak dari kita berpikir bahwa istirahat itu cuma tidur. Padahal, istirahat itu juga bisa berupa quality time, melakukan hobi, atau sekadar duduk diam tanpa gangguan. Jangan tunggu sampai burnout untuk ngasih diri kalian izin istirahat. Kelima, bicarakan perasaan kalian. Nggak harus selalu ke psikolog, walaupun itu sangat dianjurkan kalau kalian merasa benar-benar butuh bantuan profesional. Tapi setidaknya, bicarakan ke teman, keluarga, atau tuliskan di jurnal. Emosi yang diungkapkan akan jauh lebih ringan dibanding yang dipendam sendirian. Dan terakhir, saya pengen ngajak kalian mikir soal harapan dan ekspektasi. Kadang, hidup terasa berat bukan karena hidup itu sendiri, tapi karena kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita pengen semua hal berjalan sempurna, pengen sukses cepat, pengen diakui, pengen dicintai tanpa syarat. Padahal, hidup itu penuh ketidaksempurnaan. Dan itu normal. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah, tapi justru memberi ruang buat kalian bernapas. Kalian tahu, dalam psikologi ada istilah yang menarik, self-compassion. Ini artinya bersikap baik ke diri sendiri, terutama saat kita gagal atau jatuh. Banyak orang yang bisa bersikap baik ke orang lain, tapi ke diri sendiri, wah, malah jadi kritikus paling galak. Mulai sekarang, coba latihan self-compassion. Saat kalian ngerasa gagal, jangan langsung bilang, aku bodoh, aku nggak berguna. Tapi coba bilang, aku manusia, wajar kalau aku jatuh. Aku akan bangkit lagi pelan-pelan. Percaya deh, kalimat kecil kayak gini bisa ngurangin separuh beban di hati kalian. Sebelum kita akhiri obrolan ini, saya pengen kalian berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Rasain udara masuk, rasain udara keluar. Coba bilang ke diri kalian, aku nggak sendiri, aku sedang belajar, aku sedang bertumbuh. Karena kalian memang nggak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang, sama seperti kalian. Hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling kuat, atau siapa yang paling cepat. Hidup ini perjalanan masing-masing. Dan di perjalanan itu, kalian boleh kok istirahat, kalian boleh pelan-pelan, kalian boleh minta bantuan. Jadi, kalau besok kalian bangun dan merasa hidup ini masih berat, ingat satu hal. Kalian gak harus mengangkat semua beban sendirian. Sedikit demi sedikit, satu langkah kecil, satu napas sadar,
satu momen penuh kasih buat diri sendiri, itu semua cukup. Dan dari situlah kekuatan sejati kalian akan tumbuh. Terima kasih sudah dengerin obrolan ini sampai habis. Semoga kalian merasa sedikit lebih ringan hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan santai berikutnya ya.